sesuai dengan program daripada kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Provinsi Jawa Barat, bahwa pada tahun ini, tahun 2022, akan diadakan Inovasi Grand Award yang bersifat kompetisi bagi semua PD yang ada di Jawa Barat. Bagaimana kegiatan-kegiatan rutin kita dilaksanakan yang bersifat dan memunculkan outcome yang bersifat inovasi. Ini kita dari BPBD, kalau kami melihat semua kegiatan yang ada itu yang merupakan program unggulan adalah program kegiatan Pasna. Kami memilih pada Pak Mul sebagai BPTK sekaligus KPH daripada bidang RR rekonstruksi untuk dapat lebih menjelaskan dan menerangkan bagaimana pola kerjanya itu Pasna. Jadi mungkin ke depannya Pak Mul lebih bisa menerangkan bagaimana outcome ataupun manfaat daripada kegiatan itu Pasna. Baik Pak Syed, memang kalau kita lihat Pak, di rehabilitasi rekonstruksi kan yang paling utama kita kan memang program unggulan kita adalah tentang pengkajian kebutuhan pasca bencana. Misalnya kalau dia bersifat masif ya, masif itu dia maksudnya kejadiannya bencananya juga agak besar, dia akan melibatkan mungkin di 5 sektor. Tapi kalau mungkin hanya satu sektor saja, itu dia nanti dalam bentuk usulan rehabilitasi dan rekonstruksi. Itulah kita kenapa perlunya kita coba mengajukan sebagai inovasi dari BPBD Provinsi Sumatera Barat, khususnya bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Mudah-mudahan dengan adanya inovasi ini dapat membantu BPBD khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi untuk dapat terus akan melaksanakan kegiatan di Pasna ini. Oke Pak Mon, kalau melihat daripada narasi dan penjelasan serta keterangan Pak Mul, maka secara komprehensif, panjang lebar, setelah saya lihat secara kasat mata dan diikuti dengan kegiatan-kegiatan outcome-nya di lapangan selama ini, memang saya kira Isu Pasna ini sangat baik menjadikan sebagai usulan menjadi kegiatan-kegiatan BPBD untuk menjadi kegiatan inovasi untuk dikompetisikan dalam kegiatan inovasi Grand Award tingkat provinsi Jawa Barat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Ibu, ya, mengapa gitu Pasna itu ya, kami usulkan ya untuk sebagai inovasi. Jadi kami perlu sedikit menyampaikan latar belakang tentang gitu Pasna. Gitu Pasna ini sebetulnya adalah program ya. Program itu adalah yang berasal dari pusat ya, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi kita ketahui bahwa Jitu Pasna ini merupakan ya salah persyaratan usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Jadi Jitu Pasna ini dia meliputi ada beberapa sektor yaitu pertama sektor pemukiman,
kedua itu sektor infrastruktur, ketiga itu sektor ekonomi, ya. Kemudian sektor sosial dan lintas sektor. Jitupasna ini adalah suatu alat kaji, ya, alat kaji yang digunakan, ya, yang fungsinya adalah itu melakukan penghitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana. Memang kalau kita lihat Jitupasna ini memang alat tools, ya, yang digunakan pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian kalau kita lihat manfaatnya, ya, ini sangat bermanfaat sekali karena dari usulan-usulan, ya, yang diajukan, ya, ke pusat, baik itu dia usulan dari provinsi atau usulan dari kabupaten kota, pemerintah pusat itu dia akan mengkaji dulu, ya, apa itu yang rusak dan apa itu yang rugi. Dari situlah nanti kita baru bisa mengusulkan, ya, besaran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian manfaat yang lain, pertama kita juga akan menyiapkan sumber daya manusia kita, ya, baik yang ada di provinsi maupun di kota tentang pengetahuan, ya, penghitungan kerusakan dan kerugian ini. Kenapa ini merupakan satu alasan kita? Karena kalau kita lihat, ya, di kabupaten kota itu kan para personil di BPBD-nya, ya, itu kita lihat sering terjadinya mutasi-mutasi, ya. Jadi mereka pertama kalau sudah kita lakukan pendidikan, ternyata mereka setelah mendapatkan ilmunya mereka dipindahkan ke OPD lain. Sehingga dengan dipindahkannya personil-personil tersebut, maka di OPD tersebut akan kekurangan tenaga lagi yang memahami tentang Jitupasna. Itu makanya manfaatnya ini kita akan tetap terus melaksanakan bimbingan teknis Jitupasna ini dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, ya, baik di provinsi maupun di kabupaten kota tentang pengetahuan penghitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana. Saat ini Jitupasna ini kita kan melaksanakan perhitungannya masih dalam bentuk manual, ya, dalam bentuk Excel, ya. Kita nanti kita coba buat dalam bentuk IT, ya. Karena kalau kita lihat di pusat itu mereka sudah coba juga, ya, dalam bentuk IT, cuman mereka dalam bentuk e-proposal. Kalau e-proposal itu adalah semuanya usulan-usulan tentang rekon, itu diusulkan melalui e-proposal. Cuman khusus nanti dia dalam perhitungan Jitupasna ini yang semula kita menggunakan Excel, ya, perhitungannya nanti coba kita siapkan bagaimana dalam bentuk IT-nya. Itu yang coba nanti kita godok tentang Jitupasna ini.